Nasib pilu dialami oleh seorang tukang ojek di Pandeglang, Banten. Ia terancam menjadi tersangka usai mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang hingga menewaskan bocah SD penumpangnya. Jalanan berlubang di Kampung Gardu, Tanjak, Pandeglang, Banten ini menyebabkan kecelakaan hingga merenggut nyawa seorang anak siswa sekolah dasar. Peristiwa terjadi pada 27 Januari 2026 lalu saat korban KR diantar pulang sekolah oleh tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum. Saat di perjalanan, Al-Amin menghindari jalan berlubang dan terpental bersama korban. Naas, di waktu yang bersamaan, sebuah mobil melintas dan melindas korban hingga meninggal dunia. Sementara Al-Amin mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Pasca kejadian, Al-Amin Maksum menjalani pemeriksaan di Mapolres Pandeglang. Bukannya mendapat perlindungan sebagai korban, dirinya justru terancam menjadi tersangka. Kepleset, saya jatuh, ada di belakang ada mobil. Berarti pastinya ngindarin lubang itu Pak ya? Iya, menghindari lubang saya. Terus Pak, dengan kondisi itu Pak langsung Merangkul anak itu, saya duduk di trotoar, langsung dibawa ke ambulan. Saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Kagetnya Pak? Kaget nggak sih pas dengar awal? Kaget ya Pak. Nah Pak, kalau untuk Bapak sama si anak itu udah berapa lama sih Pak? Hampir 5 tahun. Itu berarti ojek langganan? Ojek langganan. Sementara itu, Polda Banten memastikan belum ada penetapan status tersangka untuk Al-Amin Maksum. Penyidik Satlantas Polres Pandeglang saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk mendalami kasus ini. Bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Kini, Al-Amin berharap kasus yang menimpanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat dirinya merupakan tulang punggung bagi seorang istri dan ketiga anaknya. Dari Pandeglang, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal babak belur diarak warga di Kalideres, Jakarta Barat. 2 pelaku begal lainnya berhasil kabur. Puluhan warga beramai-ramai menangkap seorang pria pelaku begal yang beraksi di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat kabur ke dalam pemukiman. Akhirnya tidak berkutik dan diarak oleh warga. Emosi warga tidak terbendung hingga membuat pelaku babak belur dihakimi. Polisi dan TNI yang berusaha mengevakuasi pelaku dari amukan warga justru kewalahan. Perlu Pak, waktu itu diteriakin kita begal-begal. Kita cuma mengamankan aja untuk keselamatan pelaku itu Pak. Jadi kita serahkan nama aparat keamanan. Tapi sempat dihakimi masa ya Pak? Kalau untuk di dalam kita tidak Pak, aman Pak. Tapi untuk di luar jalan raya kita kurang tahu Pak. Selalu ada jalan raya yang... Jadi dikejar-kejar pelaku itu? Iya Pak, kejar-kejar lari ke dalam. Sekira warga bilang kirain tawuran, ternyata bukan Pak. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Kalideres. Sementara 2 rekannya yang tengah dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lagi-lagi ulah debt collector atau penagih utang kian meresahkan. Di Tangerang, debt collector tak hanya merampas mobil di jalan raya, tapi juga menganiaya korban hingga terluka parah. Terserah. Ini debt collector. Perampok. Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten.
Tak hanya merampas paksa kendaraan, kelompok penagih utang ini juga menusuk korbannya hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi, tolong! Ini suami saya ditusuk! Usai kejadian, istri korban dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna membuat laporan. Gloriana yang juga istri korban mengatakan jika saat ini suaminya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk yang dideritanya. Saya ngobrol-ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan. Di teras pelataran rumah. Iya, duduk kok di meja itu, kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini. Sementara aksi meresahkan penagih utang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bus Transjakarta dikepung sejumlah pengemudi ojek online usai menabrak sesama rekannya di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga akibat pengemudi ojol nekat menerobos lampu merah. Sejumlah pengemudi ojol dan pengendara roda 2 langsung menghalangi jalan sebuah bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat Selasa pagi. Bus jurusan Tanjung Priuk Senayan yang melaju di koridor 10H itu diblokade hingga para penumpangnya terpaksa turun lantaran menabrak seorang pengemudi ojek online. Kecelakaan terjadi di perempatan Jalan Gunung Sahari Raya saat bus yang melaju setelah lampu berwarna hijau tiba-tiba menabrak pengemudi ojek online yang akan menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Akibatnya tubuh korban terpental dan sepeda motornya terjepit di kolong bus. Setahu saya ya, kalau bahasa itu nggak mungkin melawan arah kalau nggak sesuai dengan aturan lalu lintas. Jadi ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, bisa jadi dari korbannya yang nyelip. Karena kan kalau bahasa itu nggak mungkin, kalau misalnya lampu merah pasti dia berhenti. Kalau misalnya hijau memang daerahnya hijau pasti dia bakal terus. Saya selepas dari halte Jembatan Merah, itu posisi lampu masih baru hijau, dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang, saya nggak bisa ngerem. Posisi mereka. Usai dievakuasi, korban yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara proses evakuasi motor korban sempat terkendala karena terjepit di kolong bus. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di Menteng, Jakarta Pusat, pengendara ojek online nekat menerobos lampu merah hingga menabrak seorang pemotor. Korban yang terpental dari motornya tewas di lokasi. Warga di sekitar Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat dikagetkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan ojek online yang membawa penumpang. Diduga ojek online menerobos lampu merah di perempatan. Akibat kecelakaan itu pengendara motor terpental dari kendaraan dan tewas seketika. Penumpang ojol luka-luka sementara pengemudi ojol tak terluka. Kepada petugas yang mengaku gagal mengerem saat lampu merah menyala. Polisi kemudian membawa pengemudi ojol dan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Kelapa Gading, Jakarta Utara tega menganiaya kakak kandungnya menggunakan palu hingga tewas. Ironis, pelaku cemburu lantaran menganggap sang ibu pilih kasih. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore.
Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya kebetulan lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah, saya ngeliat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana bang? Di berdarah di kepala? Di dalam, ya kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Sekarang masih dalam proses pendidikan, sedang dalam proses masa. Korban perempuan atau ya dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah ini. Yang mananya? Anak masih di bawah ini. Yang korbannya atau pelakunya izin? Pelaku. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 4 hari hilang, seorang siswi SMP ditemukan tewas terkubur di Sika, Nusa Tenggara Timur. Mengenaskan, korban didapati tanpa busana dengan luka di tubuh. Isak tangis keluarga pecah saat jasad remaja putri ini tiba di kamar jenazah RSUD TC Hilir Maumere. Korban merupakan siswi SMP dikenal periang, hilang sejak hari Jumat, ditemukan tewas mengenaskan, tanpa busana, tertutup batu di kawasan Napung Kojalu di area kali yang jauh dari permukiman warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis, kondisi medan yang ekstrim dan tidak dapat diakses kendaraan. Jasad korban terpaksa dipikul menggunakan sebatang bambu oleh 3 orang warga secara bergantian untuk mencapai mobil pickup. Ya, keluarga menduga korban meninggal karena tindakan kekerasan. Dalam kondisi tanpa berbusana dan badannya tertindih batu, ada di sekitar lubang batu itu, badannya tertindih batu. Para saksi keluarga korban memanggil warga yang lain dan melaporkan ke aparat setempat, para desa dan kepada warga yang lain untuk melakukan evakuasi, kemudian melaporkan ke pihak aparat polisi. Saat ini, keluarga berharap polisi bisa menemukan penyebab pasti kematian korban. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga iringi pemakaman jenazah siswi SMP di Desa Rubit, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Polisi mengamankan kakak kelas korban serta sang ayah yang diduga terlibat pembunuhan. Warga dan keluarga mengantar saat jenazah korban dimakamkan di kampung halaman Desa Rubit. Keluarga tak menyangka korban tewas mengenaskan, terkubur dengan sejumlah luka di tubuh. Polres Sika telah mengamankan kakak kelas korban dan sang ayah yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Sebelumnya siswi SMP ini ditemukan tewas terkubur di pinggir kali yang berjarak 1 km dari rumahnya. Korban diduga dianiaya hingga tewas. Dari hasil visum didapati sejumlah luka di tubuhnya. Kan berarti orang yang mengetahui adalah orang yang pemilik rumah atau kepala keluarga dari rumah yang didatangi oleh korban terakhir kali. Saat ini tim Polres Sika sedang melakukan penyelidikan di lapangan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa mahasiswa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa malam berakhir ricuh dan diwarnai kericuhan. Dalam kericuhan ini 3 mahasiswa sempat diamankan, namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing.
Kericuhan pecah di Mapolda DIY setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar dan merusak pagar sisi timur Mapolda pada Selasa malam. Selain itu, pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda DIY. Dalam aksinya, mahasiswa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Dalam keterangan melalui media sosial, Polda DIY menyatakan massa merusak pagar dan melempari area Mapolda. Kericuhan juga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Polisi menyatakan pihaknya tidak menggunakan gas air mata saat membubarkan massa. Dalam kericuhan ini, 3 mahasiswa sempat diamankan, namun setelah dilakukan koordinasi, ketiganya telah dikembalikan ke rektorat kampus masing-masing. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling lempar batu. Demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling serang dengan batu. Kericuhan terjadi saat ratusan polisi membubarkan aksi massa. Ratusan polisi berpakaian preman mengejar hingga membuat mahasiswa kocar-kacir. Dalam aksi ini, massa sempat menggelar sholat gaib di depan Mapolda DIY untuk mendoakan korban yang meninggal akibat kekerasan oknum polisi. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini. Kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Unjuk rasa di depan Mapolda DIY ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi kepada masyarakat di sejumlah daerah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ibu kandung Nizam, Lisnawati, laporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam, TR. Lisnawati bahkan mengungkap kerap mendapatkan kekerasan saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. Dan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok? Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok, terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan ibu tiri korban atas dugaan pembunuhan berencana. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi, jika unsur terpenuhi, jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta? Ingin menguasai cinta dari suami? Atau apa? Kalau target, insentif, sumber daya, dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Hanya karena matikan kompor saat majikannya masak, seorang asisten rumah tangga di Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Polisi sudah menangkap pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim APPO Polres Bogor. Terus selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mako Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online memadati Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu dini hari tadi. Mereka antri untuk mendapatkan pembagian angpau sebesar Rp50.000. Ratusan pengemudi ojek online antri pembagian angpau di Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu dini hari. Angpau berisi Rp50.000 ini dibagikan oleh seorang warga usai melaksanakan ibadah Imlek. Para ojol senang dan berencana menggunakan uang angpau tersebut untuk beli menu sahur. Ada apa sih bang? Tahu bagi uang dong bang. Oh dapat berapa bang? 50. Gimana bang? Dapatnya senang? Hah? Bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau. Berapa bang nilainya bang? 50. Emang sering bang bagi-bagi angpau di sini? Baru kali ini. Oh. Gimana bang perasaannya dapat angpau nih bang? Senang lah. Demi keamanan, pembagian angpau dijaga aparat Polsek Tanah Abang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta keluarkan aturan terkait pembangunan dan operasional lapangan padel. Lapangan baru tidak lagi diizinkan berdiri di zona perumahan dan wajib memenuhi ketentuan perizinan. Suara aktivitas pemain di lapangan padel yang berada di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengganggu warga sekitar. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel yang letaknya di tengah pemukiman terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam. Tak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga. Pemprov Jakarta pun ambil langkah terkait masalah ini. Pemprov menegaskan bahwa perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel hanya diperbolehkan di zona komersial, bukan pemukiman. Sementara lapangan padel yang belum memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung akan diberi sanksi. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Kedepan setiap pembangunan lapangan padel baru wajib mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan.
Pemprov Jakarta berupaya menyeimbangkan antara antusiasme masyarakat terhadap olahraga pedal dan ketertiban tata ruang serta kenyamanan lingkungan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno Fihir, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini terkait lapangan padel di permukiman, sudah ada jurnalis iNews Wenda Nura di Pulau Mas, Jakarta Timur. Selamat siang, Wenda. Apakah sudah ada upaya dari pengelola lapangan padel untuk mengurangi kebisingan suara? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, di mana belakangan ini tengah ramai menjadi perbincangan bahwa adanya lapangan padel di tengah pemukiman warga yang mengganggu aktivitas warga setempat dari aktivitas yang ada di lapangan padel tersebut. Dan ini biar kami tunjukkan, Reza, bahwa di lapangan padelnya ini berada di sebelah kiri di belakang saya, dan memang kalau kami melihat lapangan padel ini tepat berada di perumahan dan juga pemukiman warga, sehingga bukan tidak mungkin ketika ada aktivitas dalam lapangan padel ini suaranya bisa jelas terdengar hingga ke rumah-rumah warga begitu, sehingga memang banyak warga yang mengeluhkan istirahatnya terganggu, bahkan anak-anaknya pun waktu istirahat anak-anak mereka terganggu karena aktivitasnya hingga malam hari begitu. Dan Reza, selain itu di belakang saya juga ini memang berjejer ada spanduk penolakan adanya lapangan padel ini. Bahkan ada salah satu spanduk yang besar di belakang saya. Ini tulisannya bahwa lapangan padel ini tidak sah begitu. Dan imbas dari hal-hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah berusaha untuk menindak tegas bahwa nantinya lapangan padel yang tidak berizin rencananya akan dicabut izinnya, penghentian sementara, atau bahkan ada pembongkaran. Dan hingga saat ini di Jakarta ada lebih dari 390 lapangan padel, dan diantaranya memang masih ada yang belum berizin begitu, baik dari izin bangunannya ataupun izin usahanya. Nah, sehingga nantinya akan disortir kembali lapangan-lapangan mana saja yang belum mendapatkan izin. Lalu kita nantikan tindak tegas selanjutannya dari Gubernur Pramono Anung, apakah benar nantinya akan ada pemberhentian atau pencabutan izin usaha atau bahkan hingga ke pembongkaran. Namun kembali kami ingin menginformasikan bahwa di tempat kami melaporkan saat ini di lapangan padel yang berada di kawasan Pulau Mas ini, kami hingga saat ini sejak pagi hari tadi kami tidak mendengar adanya aktivitas apapun di lapangan padel tersebut. Entah memang dari lapangan padelnya sedang ada penghentian sementara atau sedang ada renovasi untuk ada peredam suara agar suaranya tidak lagi terdengar ke pemukiman warga. Namun tentunya kami tidak mendapatkan informasi dan kami belum mendapatkan statement apapun dari pengelola lapangan padel yang ada di Pulau Mas ini. Reza. Baik, terima kasih Wenda Nura atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Perampokan bersenjata api terjadi di konter handphone di Kecamatan Nganjuk, Mojokerto, Jawa Timur. Rekaman kamera pengawas terlihat pelaku perampokan menodongkan pistol ke penjaga konter handphone di Desa Domas, Kabupaten Mojokerto. Pelaku memaksa petugas konter memberikan handphone jenis iPhone. Usai beraksi, pelaku berhasil kabur. Penjaga konter berusaha mengejar dan meneriaki pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap warga. Usai pemeriksaan, polisi memastikan pistol yang dipakai pelaku ternyata mainan. Kepada polisi, pelaku mengaku terlilit utang. Pelaku ditahan di Mapolres Mojokerto dan terancam lebih dari 5 tahun penjara. Sementara itu, seorang ibu membawa anaknya saat mencuri ponsel milik pegawai toko roti di Karawang, Jawa Barat. Pelaku awalnya membeli roti sebelum melakukan pencurian. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang ibu muda datang bersama anaknya untuk membeli roti di Karawang, Jawa Barat. Usai melakukan transaksi, ibu tersebut sempat meninggalkan toko. Tak berselang lama, ibu muda dan anaknya kembali lagi ke dalam toko, namun bukan untuk membeli, melainkan mencuri. Pelaku diduga memanfaatkan situasi saat pegawai sibuk melayani pembeli lain.
Rekaman terlihat pelaku mengambil ponsel milik salah satu pegawai yang terletak di atas etalase, lalu masukkannya ke dalam tas. Ibu-ibu atau gimana? Ibu pakai baju pink, terus rambutnya tuh dicuci sama bawa anak. Kejadian posisi pas ramai atau? Iya lagi ramai Kak, itu setelah buka puasa. Biasanya kalau di sini setelah buka puasa ramai. Meski memiliki rekaman CCTV sebagai barang bukti, korban memilih memviralkan video tersebut dengan harapan pelaku memiliki itikat baik untuk mengembalikan ponsel hasil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Arya Iwantoro, suami Dwi Sestianing Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema LPDP. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Irwantoro, suami Dwi Sestianing Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah Rp0 karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Usai viral di media sosial, Sestianing Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Baik. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya
termasuk pengembalian, itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut, misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mulai 2026, pemerintah membagi beasiswa reguler LPDP dengan skema beasiswa STEM Industri Strategis dan Share. Kedua beasiswa tersebut berfokus pada bidang studi tertentu. Apa saja bidang studi yang dimaksud dan komponen dana apa saja yang diberikan atau diterima, berikut daftarnya untuk Anda. Beasiswa LPDP Share merupakan beasiswa yang menitik beratkan pada bidang sosial, budaya, humaniora, keagamaan, ekonom, pendidikan, serta ilmu sosial lainnya. Sementara beasiswa STEM Industri Strategis berfokus pada bidang kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, energi, dan sains. Komponen dana yang diberikan ada 2. Pertama, dana pendidikan yang meliputi uang pendaftaran, uang SPP atau uang kuliah tunggal, tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional. Sementara yang kedua, dana pendukung yang meliputi transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan, biaya hidup bulanan, lomba internasional, tunjangan keluarga khusus dokter dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Dan berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Kelima, Alisa Subandono, aktris yang akrab disapa Icha tersebut menempuh studi S2 di Monash University di Australia. Dan keenam, Isyana Sarasvati, penyanyi sekaligus pencipta lagu ini studi S2 di Royal College of Music, London, Inggris. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad mengusulkan agar Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama sebelum diubah pada era pemerintahan Joko Widodo. Usulan tersebut disampaikan langsung saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Wacana mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelum direvisi pada tahun 2019 pertama kali dilempar Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Usulan itu langsung disampaikan Samad saat bertemu Presiden Prabowo bersama 4 tokoh kritis lainnya. Ketika dia bertanya tentang KPK, saya bilang sebenarnya ada masalah dengan KPK. Apa masalahnya saya bilang? Karena pertama ketika di zaman Pak Jokowi Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019. Saya bilang itu menyalahi dari UNCIC. Di dalam UNCIC itu disyaratkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia
sifat kelembagaannya, eksistensi kelembagaannya, dia harus independen. Kalau kita ingin konsisten memperbaiki KPK, kembalikan undang-undangnya seperti awal. Selain meminta Prabowo mengembalikan undang-undang KPK lama, Samad juga mengusulkan agar seleksi komisioner KPK lebih diperketat, termasuk mengembalikan 57 mantan pegawai KPK. Sejak wacana itu dilemparkan Samad, sejumlah tokoh langsung mengamininya, salah satunya Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi bahkan menyebut jika revisi undang-undang KPK bukan hanya pemikirannya, melainkan inisiatif DPR. Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Pak, tapi saya nggak tanda tangan. Pak, termasuk itu kan nanti juga diusulkannya soal pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan presisi. Tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah. Undang-undang KPK direvisi tahun 2019 atau di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, publik menilai akibat direvisi, KPK semakin kehilangan taringnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan Jokowi David Pajung mengklaim indeks tertinggi pemberantasan korupsi Indonesia terjadi sejak 2015 hingga 2019 di bawah pemerintahan Joko Widodo. Namun pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut bahwa indeks korupsi tertinggi terjadi karena independensi KPK dan justru turun setelah Undang-Undang KPK diubah Jokowi. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. 2000 tertinggi itu 2019, bahkan 40. Nggak pernah sebelumnya itu. 40 indeks kita. Di zaman Orde Baru Soeharto itu terendah itu di angka 17 karena indeks waktu itu baru 1 sampai 10 tertinggi ya. Di tahun 2012 indeks itu sudah pakai angka 1 sampai 100 ya. Nah, tahun 97, 98, 99 itu terendah di angka 17 atau 1,7. Tertinggi itu di zaman Pak Jokowi. Mulai dari 2015 ya. Ini 2019, 18, 17, 16, 15 itu naik terus. Ya. Jadi itulah rekor indeks korupsi kita tertinggi di zaman Pak Jokowi. Ini sebuah fakta, tapi Bung Ferdinand tadi sempat tertawa. Tapi ini fakta loh Bung Ferdinand. Ya, ini bukan buat-buatan loh. Rapot naik di zaman Transparansi Internasional punya data. Bahwa itu adalah kinerjanya Jokowi kalau yang baik-baik. Ya, enggak gini. Saya mau menjelaskan bahwa mereka nggak mau itu Jokowi. Oke. Yang baiknya diklaim Jokowi. Bukan klaim Jokowi, tetapi di pemerintahan Jokowi kalau dikatakan Jokowi memperlemah KPK itu salah besar karena kita bicara data. Satu ya. Silakan ini data. Tertinggi 40 nih undang-undang KPK masih undang-undang yang lama. Ya, itu satu. Artinya makanya lihat situ. Naik ini semua KPK berdasarkan undang-undang KPK ketika itu sangat independen. Kapan dia turun dari 40 ke 37? Ketika undang-undang diubah oleh Presiden Jokowi dan DPR ketika itu. Kenapa dia jadi tidak independen ketika itu dan salah satu penilaian ANKEK, salah satu unsurnya adalah lembaga independen gitu ya. Kenapa dia turun dan lain-lainnya turun? Karena memang KPK ditempatkan di dalam atau di bawah rumpun eksekutif, di bawah presiden. Sehingga terlanggarlah konsep ANKEK itu. Nah, sebenarnya kalau Jokowi mencoba menghindar dan memuji pemberantasan korupsi di eranya meningkat, enggak. Yang meningkat itu kerja publik semua. Di dalamnya mungkin ada kerja Jokowi tapi tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena penilaian untuk aparat penegak hukum yang ada di bawah Jokowi dalam pemberantasan korupsi tidak bagus juga. KPK di luar Jokowi. Begitu dimasukkan ke dalam lingkup kekuasaan ranah. Anda masih bersama saya Jen Cahyani di iNews Siang segmen khusus Cahaya Ramadan. Pemirsa, setiap hari saat Ramadan, pengurus kompleks makam Sunan Bonang memasak bubur suro untuk dibagikan pada warga dan peziarah. Takjil gratis ini menggunakan daging sapi serta racikan bumbu kebuli yang kaya rempah.
Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area Makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan peziarah. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya terdiri dari beras, santan kelapa, tulang, dan daging sapi, serta racikan bumbu khas perpaduan Jawa dan Timur Tengah. Kaldu dari tulang sapi yang direbus lama memberikan cita rasa yang gurih dan kuat, menyatu dengan aroma rempah-rempah yang menghangatkan. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, menggunakan kayu bakar sebagai sumber api. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Soal bubur Sunan Bonang itu istilahnya dimulai tahun 1937. Yang membuat itu keluarga Al-Hamid, orang dari Jakarta. Diserahkan kepada orang Tuban untuk melaksanakan bubur tiap-tiap bulan Ramadan. Terus sepengalaman saya, yang di bubur itu istilahnya berasnya sampai satu hari 12,5 kilo atau 13 kilo satu hari. Bagi para penikmatnya, bubur suro Sunan Bonang memiliki rasa yang khas, gurih, kaya rempah, dan memberikan sensasi hangat di tubuh. Bubur apa Pak itu? Bubur suro, khas Tuban di Makam Sunan Bonang. Adanya setiap bulan Ramadan, mulai awal sampai 1 bulan penuh. Bisa terus. Untuk rasanya sendiri gimana Pak? Rasanya gurih, mengandung rempah-rempah, dan dibagian tuh hangat. Kenapa kok suka itu Pak? Ya sukanya rasanya khas, tidak ada di tempat lain, jarang. Tradisi ini bukan sekedar membagikan makanan, namun juga menjaga warisan nilai gotong royong dan kesederhanaan yang telah hidup ratusan tahun di bumi Ronggolawe, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara itu di Bantul, Yogyakarta, bubur beras yang gurih dengan sayur lodeh tempe dibagikan pada jamaah Masjid Sabilur Rosyad untuk berbuka puasa. Menu ini adalah bagian tradisi dari para leluhur yang syarat dengan pesan tentang berdakwah. Di Masjid Kuno Sabilur Rosyad, Desa Wijirejo, Bantul, Yogyakarta terdapat tradisi unik yang sudah berusia ratusan tahun. Ibu-ibu dan para gadis mempersiapkan menu berbuka puasa dengan menu yang khas, yakni bubur lodeh. Bubur lodeh adalah bubur berbahan dasar beras yang dimasak dengan air santan kelapa, sehingga memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Sedangkan sayur lodeh merupakan sayur yang berkuah santan kelapa, berisi krecek kulit sapi, potongan telur ayam, tempe, dengan tambahan mie letek khas Bantul. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun silam ketika masjid ini didirikan oleh Penambahan Bodo, seorang kerabat keraton Yogyakarta yang memilih hidup di luar keraton dan ikut menyebarkan agama Islam. Kalau hari biasa itu 100, kalau hari Jumat itu 350 sampai 400. Mana Bu? Bahan dari warga, donatur dari warga. Ini setiap Ramadan pasti seperti ini Bu? Pasti, turun-temurun itu Pak. Mulai hari pertama sampai terakhir? Iya, sampai 30 hari. tanggal 30 ya. Sudah berapa lama tradisi ini Bu? Sudah lama ini Pak, sudah sejak abad 16. Lembutnya tekstur bubur lodeh mengandung makna dakwah agama Islam sebaiknya dilakukan dengan keramahan dan kelembutan. Tradisi unik berbuka bersama dengan menu bubur lodeh ini akan terus dilestarikan sebagai salah satu kearifan lokal umat Islam di Pandak, Bantul pada saat bulan Ramadan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Masjid Nasional di Bangladesh dipenuhi oleh ribuan jemaah dari berbagai penjuru setiap harinya selama bulan suci Ramadan.
Mereka berkumpul untuk melaksanakan buka puasa bersama di masjid terbesar di negara tersebut. Ribuan jamaah berkumpul di Masjid Nasional Baitul Mukarram untuk berbuka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Tradisi buka puasa berjamaah ini telah berlangsung selama beberapa dekade di masjid terbesar di Bangladesh. Barisan orang-orang yang berpuasa duduk berdasarkan menjelang azan di halaman timur dan selatan masjid. Mereka disuguhi piring-piring berisi apel, jeruk, pisang, kentang, dan nasi crispy. Sedikitnya 6.000 hingga 8.000 orang berpartisipasi dalam makan bersama setiap harinya. Lebih dari 180.000 jemaah yang berpuasa diperkirakan akan dijalayani selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Hal ini semata-mata mereka lakukan untuk mempermudah ibadah puasa masyarakat setempat dan pelancong, serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu pemirsa, ratusan jamaah berkumpul di Masjid Agung Taipei, Taiwan untuk melaksanakan serangkaian ibadah Ramadan. Tak hanya jemaah dalam negeri saja, sejumlah jamaah pun datang dari berbagai negara. Ratusan jemaah berkumpul di Masjid Agung Taipei di saat bulan suci Ramadan resmi dimulai. Komunitas muslim di bangunan bersejarah ini melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan berbuka puasa bersama. Para jemaah berkumpul di masjid, berdoa bersama sebelum menyantap hidangan. Masjid ini menyelenggarakan serangkaian sholat tarawih dan buka puasa bersama. Mereka juga menyediakan tempat bagi warga, migran, dan pengunjung dari seluruh dunia. Meskipun menjadi agama minoritas, namun komunitas muslim Taipei begitu erat. Pemirsa, TR, Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun yang meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan polisi, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR, Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Polisi saat ini masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan oleh TR. Yang pertama dipukul mana? Yang pertama dipukul mana? Sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS. Nah, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga. Nasib pilu dialami oleh seorang tukang ojek di Pandeglang, Banten. Ia terancam menjadi tersangka usai mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang hingga menewaskan bocah SD penumpangnya. Jalanan berlubang di Kampung Gardu, Tanjak, Pandeglang, Banten ini menyebabkan kecelakaan hingga merenggut nyawa seorang anak siswa sekolah dasar. Peristiwa terjadi pada 27 Januari 2026 lalu saat korban KR diantar pulang sekolah oleh tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum. Saat di perjalanan, Al-Amin menghindari jalan berlubang dan terpental bersama korban. Naas, di waktu yang bersamaan, sebuah mobil melintas dan melindas korban hingga meninggal dunia. Sementara Al-Amin mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Pasca kejadian, Al-Amin Maksum menjalani pemeriksaan di Mapores Pandeglang. Bukannya mendapat perlindungan sebagai korban, dirinya justru terancam menjadi tersangka. Terpeleset, saya jatuh, ada di belakang ada mobil. Berarti posisinya ngindarin lubang itu Pak ya? Iya, menghindari lubang saya. Terus Pak dengan kondisi itu Pak langsung merangkul anak itu, saya duduk di trotoar, langsung dibawa ke ambulan.
Saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Kagetnya Pak? Kaget nggak sih pas dengar awal? Kaget ya Pak. Nah Pak, kalau untuk Bapak sama si anak itu udah berapa lama sih Pak? Hampir 5 tahun. Itu berarti ojek langganan? Ojek langganan. Sementara itu, Polda Banten memastikan belum ada penetapan status tersangka untuk Al-Amin Maksum. Penyidik Satlantas Polres Pandeglang saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk mendalami kasus ini. Bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Kini, Al-Amin berharap kasus yang menimpanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat dirinya merupakan tulang punggung bagi seorang istri dan ketiga anaknya. Dari Pandeglang, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga Kota Bandung, Jawa Barat antri tukar uang baru yang disediakan oleh Bank Indonesia. Untuk tukar uang baru, warga pun harus daftar online di aplikasi Pintar Bank Indonesia. Ratusan warga mengantri menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Antrian panjang dibagi ke dalam dan luar gor agar tidak terjadi penumpukan. Sebagai syarat utama, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran ini, dan itu menyenangkan saudara juga karena uangnya baru, jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan Bu? Ke siapa aja Bu? Jadi banyak dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Bank Indonesia secara serentak membuka penukaran uang baru lewat kendaraan keliling di seluruh Indonesia. Penukaran uang pun bervariasi mulai dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000 hingga Rp50.000. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Tangerang, Banten, ratusan warga juga antri berdesakan untuk menukarkan uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga Rp2,8 juta untuk pecahan Rp20.000 ke bawah dan Rp5,3 juta untuk pecahan Rp50.000. Nah, untuk dapat kota antrian ini, warga harus mendaftar online terlebih dahulu di aplikasi Pintar Bank Indonesia. Kuota antrian sebanyak 300 orang per hari. Udah sih, belum sih, sabar. Kasih ya. Ya, tidak hanya berburu uang pecahan baru, warga juga mulai berburu kue kering di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Berbagai kue kering seperti nastar, kastengel, hingga kue coklat juga laris dicari pembeli. Jelang Lebaran, kue kering mulai dicari masyarakat untuk dijadikan sajian ke keluarga dan sanak saudara. Di Jakarta, Pasar Jatinegara menjadi salah satu sentra kue kering yang ramai didatangi pembeli berburu kue Lebaran. Berbagai macam jenis kue kering dijual dengan harga mulai Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Berbagai kue kering yang sudah dikemas dalam toples juga tersedia dengan harga Rp75.000 per toplesnya. Pasar Jatinegara diprediksi akan lebih ramai ketika mendekati hari Lebaran nanti. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Amrina Rida langsung dari Pasar Jatinegara. Ya, Amrina, ini kue apa saja yang paling laris dicari oleh pembeli? Kue yang paling laris dicari oleh pembeli adalah kue kering, kue coklat, kue nastar, kue kastengel, hingga kue coklat. Kue kering yang sudah dikemas dalam toples juga tersedia dengan harga Rp75.000 per toplesnya. Berbagai kue kering yang sudah dikemas dalam toples juga tersedia dengan harga Rp75.000 per toplesnya. Pasar Jatinegara diprediksi akan lebih ramai ketika mendekati hari Lebaran nanti. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Amrina Rida langsung dari Pasar Jatinegara. Ya, Amrina, ini kue apa saja yang paling laris dicari oleh pembeli?
Iya, Deta, selamat siang. Kalau ditanya kue apa saja yang laris, ini ternyata tidak hanya satu jenis kue, namun berbagai macam kue, mulai dari kastengel, sagu keju, nastar, ini bermacam-macam karena di Pasar Jatinegara, lebih tepatnya di area basement, itu ada banyak sekali variasi kue-kue kering. Ini kita lihat di salah satu kios yang menjual kue kering, ada berbagai macam kue-kue yang sudah ditaruh di toples, ini dan harganya pun juga bervariasi. Misalnya ada kue-kue seperti golden cheese, lalu juga sagu premium, lalu juga ini ada kue apa nih Mas namanya Mas? Oh, almond klasik. Ini harganya tadi saya sempat nanya sekitar Rp112.000. Nah, selain kue-kue yang ditampilkan di sini, sebenarnya di sini juga masih ada banyak sekali kue-kue yang ditaruh di satu toples besar seperti ini, yang mana untuk harganya juga bervariasi dan ini dijual dengan harga per kilo. Jadi harganya mulai dari Rp160.000 per kilo hingga Rp180.000 per kilo. Nah, Deta dan juga pemirsa, selain toko sebelah, ini kita juga lihat masih ada toko-toko lain yang juga menjual berbagai macam kue-kue lebaran. Nah, ini ada banyak sekali cemilan-cemilan yang dijual di sini dan warnanya cantik-cantik berbagai macam. Ini kalau misalnya kita lihat juga ada lumayan banyak ini pembeli yang sedang membeli di sini. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat di area dalam juga masih ada banyak sekali jenis kue-kue yang dijual, mulai dari sagu keju, lalu juga kastengel, nastar, harganya sama sekitar 160 hingga Rp180.000 per kilogramnya, Deta. Nah, Deta, ini ada beberapa pembeli di sini yang mungkin bisa kita ajak coba untuk berbincang. Kita coba untuk ajak berbincang terlebih dahulu kali ya. Halo, Kak. Selamat siang, Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Oh, oke. Lagi teleponan, kita cari lagi. Siapa tahu ada kakak-kakak yang bisa kita ajak bincang. Halo, Kak. Oke. Kak, boleh kenal namanya siapa kalau boleh tahu? GG. Oke, Kak IG ya? Kak GG. Kak GG tadi, wah ini udah borong banget kalau boleh tahu beli kue apa aja, dan tadi nyari yang paling dicari itu apa aja, Kak, kuenya? Di sini yang putri salju yang almond sama mete itu enak sih. Oke, iya. Putri salju almond dan juga mete. Kalau boleh tahu tadi beli berapa banyak dan harganya berapa, Kak? Belum sih, kita belum banyak-banyak belinya karena ya masih awal-awal kan ya. Ini karena mau ngasih-ngasih yang terdekat aja dulu gitu. Nah, kalau Kak GG ini kalau boleh tahu asalnya dari mana dan kenapa memutusin untuk beli kue kering di Pasar Jatinegara? Karena udah terbukti sih rasanya gitu kan, dari mulut ke mulut. Ini udah cukup viral juga di TikTok, jadi udah disamperin aja. Kalau online kan iya suka kadang beda gitu ya, jadi langsung aja. Oke, terus habis ini rencananya mau keliling cari kue-kue lagi atau udah nih stop di sini? Udah di sini aja. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya, Kak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Deta dan juga pemirsa, ini tadi kalau kita lihat juga tidak henti-hentinya begitu ya para pembeli datang ke area basement di Pasar Jatinegara untuk bisa survei berbagai macam jenis kue kering karena memang variasinya banyak sekali. Jadi mungkin nanti Deta habis siaran bingung mau beli kue di mana, bisa langsung nyusul kita tim iNews untuk beli kue lebaran di Pasar Jatinegara. Sementara demikian kembali ke Anda, Deta. Boleh banget Amrina, nanti kita borong pastel berbareng-bareng ya. Oke, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Yordania untuk melakukan pertemuan dengan Raja Yordania yang mulia Abdullah II bin Al-Husain. Kunjungan ini sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Kedatangan Presiden Prabowo di Pangkalan Angkatan Udara Marka Aman disambut putra mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah II, jajaran pemerintah Yordania, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Hashimiyah Yordania. Presiden juga menerima sambutan hangat dari puluhan diaspora dan mahasiswa Indonesia yang telah menantikan kehadirannya di Ibu Kota Aman. Selain bertemu dengan Raja Yordania yang mulia Abdullah II bin Al-Husain, kunjungan ini juga sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Pemirsa, ada oleh-oleh dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Indonesia kini wajib mengimpor buah, kedelai, jagung, hingga beras dari Amerika. Juga wajib impor minyak dan pesawat yang totalnya sekitar 528 triliun rupiah.
Pemirsa jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan nanti bakal banyak buah impor asal Amerika membanjiri pasar tradisional. Salah satunya seperti apel ini. Kejadian itu terjadi disebabkan oleh kesepakatan perdagangan timbal balik yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia diwajibkan beli beberapa produk dan jasa dari Amerika. Jumlahnya fantastis, 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah, meliputi produk energi, sektor penerbangan, hingga produk pertanian. Komitmen itu sebagai imbal balik atas keputusan Amerika yang setuju mendiskon bea masuk produk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Dampak kesepakatan dagang tersebut, Indonesia harus siap-siap kebanjiran produk Amerika selama beberapa tahun ke depan. Di sektor pertanian, Indonesia wajib impor apel Amerika 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan jeruk 3.000 ton. Bahkan Indonesia masih diwajibkan mengimpor produk pertanian Amerika, meski produk tersebut banyak ditanam melimpah di tanah air. Di antaranya wajib impor kedelai sebanyak 3,5 juta ton, kapas 163.000 ton, jagung 100.000 ton. Bahkan harus impor beras minimal 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia memiliki 2,5 juta hektar lahan jagung. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. Panen pun melimpah setiap tahunnya dan Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan jagung. Lantas mengapa harus impor ya? Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan produk jagung Amerika memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan industri makanan minuman, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Pemerintah mengklaim impor produk pertanian Amerika tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolda Jawa Barat bersama Dirut PT Jasa Marga meninjau res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Untuk mempersiapkan menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini, parkir kendaraan di res area akan dibatasi. Res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek menjadi salah satu res area favorit warga untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar minyak. Pasalnya, res area ini merupakan res area pertama yang bisa dijumpai pengendara, terutama oleh kendaraan dari Jakarta yang baru saja turun dari tol layang MBZ. Diprediksi pada musim arus mudik Lebaran tahun ini, ribuan kendaraan akan singgah untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar minyak. Karena banyaknya pengunjung akan berimbas pada kelancaran arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek. Pasalnya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, antrean kendaraan yang akan masuk bisa meluber hingga keluar tol, sehingga bisa berpotensi menimbulkan kemacetan. Mengantisipasi hal tersebut, Polda Jawa Barat mulai memetakan rest area mulai dari letak posko, menyiapkan tim urai, hingga membuat aturan pembatasan waktu istirahat pengendara agar bisa bergantian dengan kendaraan lain. Untuk melakukan manajemen supaya masyarakat ketika waktu mudik tiba itu dapat nyaman berada di rest area 57. Kami baru saja melihat beberapa bagian yang nanti akan kami gunakan untuk pos pantau bersama terpadu dengan stakeholder yang ada. Selain itu juga akan dipasang alat penghitung kendaraan yang masuk rest area sehingga bisa memantau kendaraan-kendaraan yang masuk serta waktu istirahat para pemudik. Dari alat ini, polisi bisa bertindak dalam pengaturan kendaraan di rest area agar semua pemudik bisa aman dan nyaman dan tidak menimbulkan kemacetan. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga dan pengunjung memenuhi jalanan dan taman-taman di kota New York saat salju turun sejak Minggu waktu setempat. Warga menikmati badai salju yang mengubah kota itu menjadi taman bermain musim dingin.
Rekaman menunjukkan lapisan salju tebal menyelimuti Times Square di mana kerumunan orang berkumpul saat badai salju langka memasuki pertengahan bulan Februari. Salju lebat menutupi jalan-jalan dan mobil, sementara warga di Washington Square Park membuat patung salju dan melakukan permainan musim dingin yang menyenangkan, lengkap dengan perang bola salju dadakan. Menurut Badan Layanan Cuaca Nasional, New York mencatat ketinggian salju mencapai hampir 51 cm yang memecahkan rekor badai sebelumnya pada tahun 1978 silam. Badai salju langka ini sangat mengganggu transportasi hingga membuat pejabat kota memberlakukan larangan perjalanan panjang baik darat atau udara di seluruh wilayah New York. Sebanyak 10.000 penerbangan dibatalkan antara Sabtu dan Selasa menuju New York atau sebaliknya. Puerto Vallarta, tempat wisata paling populer di Jalisco, hancur lebur setelah anggota kartel mengamuk atas tewasnya pemimpin kartel generasi baru Jalisco El Menco. Otoritas negara bagian dan federal terus melakukan operasi keamanan di seluruh Jalisco untuk memulihkan ketertiban. Puerto Vallarta, tempat wisata paling populer di Jalisco, hancur lebur setelah anggota kartel mengamuk di kota itu sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin kartel narkoba generasi baru Jalisco El Menco oleh pemerintah federal. Rekaman drone menunjukkan jalan-jalan kota sepi. Beberapa mobil yang terbakar ditinggalkan setelah kekacauan. Banyak toko tetap tutup, sementara yang lain kini berdiri dengan bangunan hangus dan puing-puing berserakan. En lo personal, pues lo veía venir tarde que temprano. La verdad, yo pienso que como estaban las condiciones, pues iba a pasar tarde o temprano, ¿no? Otoritas negara bagian dan federal terus melakukan operasi keamanan di seluruh Jalisco untuk memulihkan ketertiban. Pasukan federal dan negara bagian telah ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk memastikan keselamatan penduduk dan pengunjung. Gubernur Jalisco mengumumkan di media sosial pengaktifan kode merah menangguhkan semua aktivitas yang tidak penting dalam upaya melindungi warga dan mencegah tindakan lebih lanjut yang dapat mengancam nyawa atau harta benda. Sejumlah mahasiswa membakar bendera Amerika Serikat dalam aksi demonstrasi pro pemerintah Iran. Aksi ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kampus-kampus antara kelompok pro pemerintah dan anti pemerintah di saat meningkatnya eskalasi antara Iran Amerika. Sejumlah mahasiswa Iran membakar bendera Amerika Serikat di kampus Universitas Teknologi Amir Kabir saat protes mahasiswa yang saling bertentangan meletus di beberapa universitas di Teheran. Demonstrasi pro pemerintah tersebut diselenggarakan untuk mengutuk kekerasan terjadi selama upacara peringatan 40 hari berkabung bagi para korban kerusuhan selama protes pada bulan Desember dan Januari lalu. Peristiwa tersebut kemudian meningkat menjadi konfrontasi kekerasan yang menyebabkan bentrokan fisik antara mahasiswa pro pemerintah dan anti pemerintah. Media Iran melaporkan bahwa protes mahasiswa juga terjadi di beberapa universitas lain di seluruh negeri, termasuk Universitas Teheran, Universitas Teknologi Syarif, dan Universitas Al-Zahra. Di Masad, Iran Timur, sekelompok mahasiswa dan profesor Universitas Ferdowsi turut mengadakan unjuk rasa di luar gedung administrasi pusat universitas dengan mengibarkan bendera Iran dan meneriakan slogan-slogan dukungan terhadap pemerintah dan kepemimpinan Iran. Dukungan pada pemerintah Iran meluas di sejumlah negeri di tengah meningkatnya eskalasi antara Teheran dan Washington. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat semakin panas. Kedua negara telah bersiap dengan pasukan militer yang disiagakan. Kapal induk Amerika USS Gerald Ford telah berada di Laut Mediterania. Selain kapal induk, pasukan Amerika Serikat mulai menarik diri dari pangkalan Kosrak, pangkalan Amerika Serikat terbesar di Suriah di pedesaan Al-Hasakah. Sedikitnya, Amerika Serikat telah mengerahkan lebih dari 200 pesawat tempur, termasuk 36 pesawat F-15 dan sekitar 50 pesawat F-35.
Sementara pihak Iran melalui pasukan darat Korps Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan kekuatan tempur dengan latihan menggunakan pesawat tanpa awak dan senjata taktis multilapis modern. Selain itu, armada serangan cepat berupa kapal tempur laut dengan julukan Mosquito Fleet memperlihatkan kekuatannya di Selat Hormuz guna mengantisipasi perlawanan di laut. Lebih dari 1.500 perahu kecil berkecepatan tinggi dan lebih dari 250 perahu membawa misil mematikan.